Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke, di kesempatan kali ini ya kita langsung akan membahas saja terkait dengan PPDB Jatim ya, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK negeri tahun 2022 ini. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, baik via media sosial kita maupun di YouTube. Ini terkait dengan data yang dimasukkan ini tidak tepat ya, ketika teman-teman mungkin mau melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, nanti ada 6 penyebab ya, ada 6 penyebab dan nanti kita juga akan memberikan solusinya apa yang harus kalian lakukan ketika memasukkan data login untuk verifikasi nilai rapor itu ternyata datanya tidak tepat atau ditolak login. Nah, nanti untuk informasi PPDB ya, teman-teman bisa cek aja di laman resmi kita ya, mastiogadia.com. Di sini ada menu siswa. Silahkan pilih di PPDB 2022 ya. Di sini akan membahas semua informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, berikutnya untuk informasi lengkap ya terkait dengan PPDB nanti bisa cek aja di playlist PPDB Jatim SMA atau SMKN 2022 ya. Di sini akan membahas semua informasi terkait dengan PPDB Jatim tahun 2022 ini. Oke, kita mulai saja ya. Jadi ada 6 penyebab dan solusi ya ketika teman-teman login ini datanya tidak tepat atau ditolak untuk login. Nah, tapi kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasi biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Jangan lupa bagi yang suka membaca informasi berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiogadia.com. Di sini akan membahas khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, yang berikutnya langsung saja. Jadi ketika teman-teman nanti ya memasukkan NPSN, nomor induk siswa nasional ya, atau nomor tanggal lahir ya, sudah mencetak KAPTA saya bukan robot. Ketika teman-teman klik login itu ternyata muncul data yang dimasukkan tidak tepat. Nah, ini sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, tentunya ini sudah banyak dari calon peserta didik ini yang panik ya ketika dia tidak bisa login ya. Oke, bagaimana solusi dan apa yang harus dilakukan? Ini yang pertama ya, ini ada penyebab gagal login atau mungkin data yang kalian masukkan itu tidak tepat. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah mungkin Anda adalah lulusan tahun lalu ya, tahun lalu misalkan tahun 2021, tahun 2020, 2019 dan seterusnya. Jadi memang untuk lulusan tahun lalu ya ini memang tidak perlu melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, mereka nanti akan melakukan entry nilai rapor itu saat pengambilan PIN ya. Nah, ini sudah kita bahas ya sebenarnya di video kita. Di sini ada di bagian ini ya, cara entry nilai rapor ini secara mandiri. Nah, di sini kita sudah bahas untuk lulusan Jatim 2020 yang nilainya belum dimasukkan, untuk luar Jatim dan untuk yang tahun lalu. Ya, ini yang penyebab pertama. Yang kedua, nah ini mungkin ada Anda itu adalah lulusan luar Jatim. Ini sudah jelas ya. Untuk yang lulusan luar Jatim ya memang dia tidak perlu melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, jadi 1-2 ini saling berkaitan ya, artinya jelas mereka tidak bisa melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, yang poin 3, nah ini yang sangat penting sekali, ini juga yang sangat menentukan. Ya, poin 3 ini sangat menentukan. Nah, itu apa? Ini adalah data siswa, ini belum dimasukkan oleh sekolah SMP atau sederajat. Jadi artinya data siswa atau nilai rapot kalian itu belum dientrikan oleh operator SMP atau sederajat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi penyebab poin 3 ini yang banyak sekali itu terjadi. Nah, yang kedua, meskipun data itu sudah dimasukkan oleh operator SMP atau sederajat, ini bisa saja terjadi kesalahan data. Jadi siswa itu memiliki data itu yang berbeda dengan data yang ada di sekolah mereka. Nah, ini banyak sekali yang terjadi. Nah, salah satunya apa? NPSN ya. NPSN itu apa? Nomor pokok sekolah nasional. Ini bisa saja salah. Jadi antara NPSN sekolah itu dan mungkin ya data yang kalian miliki itu berbeda. Nah, cara ngecek NPSN bagaimana? Ini sebenarnya mudah ya. Tinggal dimasukkan di sini aja. Ya, misalkan NPSN SMPN 3 ada nggak? SMPN 1 Batu misalkan. Nah, di sini dia sudah ada ya beberapa NPSN. Nah, ini bisa saja kalian itu NPSN-nya salah atau mungkin karena ini mungkin beda ya, ini mungkin ada kesalahan NPSN sehingga itu bisa menyebabkan ketika teman-teman login ini data yang Anda masukkan ini tidak tepat.
Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, yang berikutnya ini juga yang banyak salah juga ya, yaitu NISN yang Anda masukkan ini salah. Ya, jadi NISN yang Anda masukkan ini salah. Bisa jadi NISN antara SD dan SMP itu berbeda. Nah, teman-teman ketika login, ini yang digunakan mungkin NISN yang SD. Nah, seharusnya NISN yang digunakan itu adalah NISN yang terakhir, yaitu saat teman-teman di SMP. Nah, ini bisa saja salah. Jadi ketika data ini diinputkan ya, jadi data ini ketika sudah diinputkan oleh sekolah ya, data siswa di rapor ppdbjatim.net, bisa saja data kalian itu berbeda. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, yang banyak sekali salah itu juga ini tanggal lahir ya. Nah, mungkin yang NPSN-nya sudah benar, NISN-nya sudah benar, ternyata yang salah itu adalah tanggal lahirnya. Nah, ini jelas dia tidak akan bisa login. Ya, jelas dia nggak akan bisa login. Jadi selain data itu sudah diinputkan oleh sekolahnya, teman-teman juga harus mengecek NISN dan tanggal lahir. Yang paling banyak laporan yang kita terima itu yang salah itu adalah tanggal lahirnya. Ya, misalkan tanggal lahirnya adalah 0610 ya, artinya 6 Oktober ya. Ternyata ada juga yang ini tahunnya beda ya, misalkan 2006 di data sekolah ini, ya data siswa di sekolah itu 2006. Ternyata teman-teman itu ada yang punya misalkan 2007, ini juga sudah beda ya, jelas dia nggak akan bisa login. Jadi solusinya bagaimana? Nah, teman-teman cek lagi. Kalau misalkan sekolah itu sudah mengentrikan data siswanya, ya dicek data di sekolah dan data yang kalian miliki itu sama atau berbeda. Itu ya solusinya ya. Oke, sekarang kalau misalkan teman-teman mau cek NISN ya, bisa langsung di lamannya ini ya, nisn.data.kemdikbud.go.id. Nanti di sini silakan masukkan NISN dan juga nama ibu kandung. Di mana itu nanti jelas NISN, tanggal lahir itu pasti valid ya. Jadi data ini memang diambil dari Dapodik atau data pokok pendidikan. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi ini ada 6 penyebab ketika teman-teman itu gagal login atau data yang dimasukkan itu tidak tepat. Nah, oke, kita kasih gambaran ini khusus ya untuk admin sekolah SMP atau sederajat. Ini salah satu penyebabnya. Jadi ketika dia login di rapor ya, di rapor.ppdbjatim.net, memang salah satunya adalah data siswanya ini belum diisi. Ini juga menjadi penyebab. Ya, ingat ya. Ini adalah salah satu yang jadi penyebab. Jadi data siswanya itu oleh sekolah asalnya itu belum dientrikan. Sehingga di sini datanya 00 semua ya, datanya 0 ya, artinya ketika teman-teman itu login, ketika login di sini maka pasti datanya itu akan bendal karena datanya belum diisikan. Paham ya? Nah, yang berikutnya itu adalah data siswanya. Data siswanya nggak ada ya, di sini kosong ya, data siswanya nggak ada ya, karena memang dia belum mengentrikan data siswanya. Nah, kalau data siswa ini sudah dientrikan, nah ketika nilai rapornya ini juga belum diisi ya, di sini ada nilai rapor ya, belum diisi ya, nanti dia mungkin saja bisa login, tetapi bisa saja nilainya ini kosong. Ini kan ada nilai ya, ada nilai pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika dan seterusnya. Ketika data siswanya sudah diisi, tetapi nilai rapornya belum diisi ya, bisa saja ya login tapi nilainya kosong. Oke ya. Nah, terus yang seperti kita sampaikan lagi ya, misalkan nanti ada data siswa ya, di sini tentunya ada NISN, ada nama siswa dan juga ada tanggal lahir. Nah, di sini sangat penting. Teman-teman harus memastikan ya bahwa NISN dan tempat tanggal lahir yang kalian miliki dan data yang ada di sekolah ini sama. Itu wajib sama ya. Kalau tidak sama, pasti datanya tidak masuk ya. Itu kalau data siswanya sudah dientrikan oleh sekolah. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya bagaimana melihat apakah NISN itu salah dan tanggal lahirnya itu salah atau benar ya. Seperti yang sudah kita jelaskan ya. Masukkan NISN, masukkan nama ibu kandung, pilih saya bukan robot dan klik cari data. Nah, maka di sini nanti akan dijelaskan ya, akan ada tampilan NISN ya, nama, tempat lahir, jenis kelamin. Di sini masukkan nomor pokok sekolah nasional. Ini adalah untuk SMP atau sederajat sekolah kalian. Artinya yang lama ya. Nah, di sini masukkan NPSN-nya, masukkan tanggal lahirnya, masukkan NIK-nya ya, NIK dari kakaknya. Silahkan centang, saya buka robot, klik lihat data. Nah, nanti data yang di sini akan ditampilkan ya, teman-teman. Fokus saja di sini tanggal lahir. Apakah tanggal lahir kalian itu sudah betul atau belum? Nah, tanggal lahir ini teman-teman padukan ya, teman-teman padukan dengan data yang ada di database-nya ppdbjatim.net. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu melalui apa? Melalui ini ya, melalui rapor
www.ppdbjatim.net ya melalui ini. Jadi teman-teman hubungi saja untuk operator di sekolah kalian, teman-teman konfirmasi ya, Bapak Ibu mohon maaf ya ini saya nggak bisa login. Nah mohon untuk dicekkan apakah NISN ya yang kalian pegang dan juga tanggal lahir yang kalian pegang itu sudah sama atau belum dengan data yang ada di sekolah kalian. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Jadi data di rapor ini adalah kewajiban sekolah. Nanti untuk memverifikasi itu adalah kewajiban dari masing-masing siswa. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana sih cara untuk daftar di jalur afirmasi dan juga di jalur-jalur yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.